Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amar Galih Gumilang. Saya perwakilan dari tim pengolah data keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi Alfil yang kepanjangannya adalah aplikasi verifikator Excel yang dibuat oleh tim kami untuk membantu dalam penatausahaan keuangan Bapak Ibu. Dengan menggunakan aplikasi Alfil ini, Bapak Ibu cukup menginputkan transaksi yang sudah Bapak Ibu realisasikan di dalam satu sheet saja, nantinya akan menghasilkan output pelaporan keuangan seperti LPJ fungsional, seperti BKU, seperti DTH, rincian objek, dan lain-lainnya. Kegunaan dari aplikasi Alfil ini juga untuk membuat kendali belanja Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu realisasikan. Bapak Ibu bisa ngecek apakah anggarannya sudah menipis atau belum, apakah anggarannya ada atau tidak, apakah anggaran kasnya cukup atau tidak, itu bisa juga ketahuan dari aplikasi Alfil ini. Sekaligus aplikasi Alfil ini juga akan menjadi database belanja Bapak Ibu selama 1 tahun. Jadi satu file ini digunakan selama 1 tahun tanpa berganti file. Jadi Bapak Ibu lanjut aja setelah input bulan itu, lanjut ke bulan selanjutnya sampai dengan tahun anggaran berakhir. Mungkin langsung saja kita tutorial dalam pengisian aplikasi Alfil ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu menginput transaksi Bapak Ibu di sheet input ini nih, yang di bawah yang warna biru, yang nantinya akan langsung jadi laporan LPJ, BKU, dan kawan-kawannya itulah. Hal yang paling pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput anggaran Bapak Ibu di aplikasi ini karena anggarannya sudah disetting dari tim kami. Apabila nanti memang ada perubahan anggaran atau pergeseran anggaran, nanti akan diberikan file revisi dari kami sesuai dengan anggaran yang sudah bergeser atau sudah berubah. Lalu, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah mengisi unit atau bidang atau tempat Bapak Ibu dinas. Kan di sini video ini saya buat untuk pengisian bagi sekolah maupun bagi cabang dinas pendidikan wilayah. Maka dari itu, untuk pertama saya di sini akan mencontohkan untuk sekolah terlebih dahulu. Hal yang membedakan antara sekolah dengan cabang dinas itu hanya di tahap awal ini saja. Untuk cabang dinas pendidikan itu tidak perlu mengisi nama sekolah karena filenya nanti juga berbeda. Di filenya yang cabang dinas itu nama sekolahnya juga tidak bisa diisi. Untuk di filenya yang buat sekolah itu nama sekolahnya bisa dan wajib untuk diisi. Nah, di sini saya contoh SMAN 1 Batujaya. SMAN 1 Batujaya ini berlokasi di Kabupaten Karawang. Maka dari itu, cabang dinas yang terkait adalah cabang dinas wilayah 4. Nah, untuk Bapak Ibu memilih sekolah ini juga dipilih ya Bu, bukan ditulis manual. Jadi apabila nanti sekolahnya tidak ada, mungkin coba ganti dulu cabang dinas pendidikan yang berkaitan. Contohnya misalnya dari cabang dinas wilayah 7, karena Bapak Ibu dinasnya di SMAN 1 Cimahi misalnya gitu. Tapi karena di sini saya menggunakan contohnya SMAN 1 Batujaya, maka kita balik lagi ke cabang dinas pendidikan wilayah 4 di SMAN 1 Batujaya. Selanjutnya, Bapak Ibu mengisikan nama kepala sekolah atau KPA di kolom yang seperti saya contohkan ini. Ditulis huruf besar semua dan gelar juga diisi. Contohnya saya misalnya ya, KPA atau kepala sekolahnya, misalnya saya Amar Galih Gumilang, AM
d.ak. Lalu setelah itu mengisi NIP. Di sebelah kanannya nih ada kolom NIP. Untuk pengisian NIP, Bapak Ibu wajib mengisikan dengan petik 1 sebelum mengisi. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi petik 1 sebelumnya, maka hasilnya jadi seperti ini nih. Misalnya saya 1999/04/2021/02/1001. Ini NIP saya nih. Ketika saya pencet enter, BEM, jadinya 000. Nah, hal ini akan berpengaruh pada output LPJ, BKU, dan lain-lainnya. Karena yang output yang akan ditandatangani oleh KPA. Maupun dengan BPP di bawahnya. Ini harus ditulis menggunakan petik 1 sebelumnya. Jadi petik 1 dulu, baru tulis NIP-nya 1999/04/2021/02/1001. Lalu enter. Nah, kalau pakai petik 1, dia digit paling belakangnya nggak berubah. Selanjutnya, Bapak Ibu tulis lagi nama dari BPP-nya, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau bendahara sekolah. Tulislah misalnya saya juga lah ya. Salah saya juga gitu. Terus NIP-nya juga saya juga, petik 1 1999/04/2021/02/1001. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengisikan kota atau kabupaten di kotak bawah nama sekolah ini. Misalnya ke SMN 1 Batujaya dari Kabupaten Karawang, maka cukup ditulis Karawang dan NPSN-nya berapa. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu lengkap menuliskan data awal yang di atas ini, Bapak Ibu masuk ke pengisian sub kegiatan. Nah, untuk cabang dinas mungkin atau bidang, cabang dinas atau bidang mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Sub kegiatan harusnya udah pada tahu lah gitu. Cuma untuk SMA, SMK, dan SLB yang akan mengisikan aplikasi Alfil ini, untuk SMA, Bapak Ibu cari angka ini nih, sub kegiatannya ini nih, 11 101 02 101 45. Itu merupakan sub kegiatan SMA. Apabila Bapak Ibu dinasnya di SMK, maka dicari yaitu di bawah ada nih 1102 10237. Itu merupakan sub kegiatan untuk SMK. Untuk SLB maka cari 11211344. Ya, jadi kalau gampangnya 145 itu merupakan SMA, 237 itu merupakan SMK, punten. Dan 344 itu merupakan SLB. Nah, karena di sini saya mencontohkan SMA N 1 Batujaya, maka saya akan menggunakan sub kegiatan SMA, yaitu 145. Selanjutnya, ini dia yang paling penting dalam pengisian aplikasi ini, yaitu cara pengisian transaksinya. Untuk memulai, karena awal tahun, ini ceritanya kan kita mengisi baru mulai ya, di awal tahun, di bulan Februari. Nah, Bapak Ibu misalnya awal tahun kan belum ada apa-apa nih, belum ada belanja. Yang paling pertama apa tuh? Kalau misalnya paling awal banget di BKU. Ini formatnya kita sebenarnya kurang lebih kayak BKU ya Bapak Ibu. Pertama itu adalah pelimpahan UP. Nah, pelimpahan UP ini setelah diklik pelimpahan UP, maka akan muncul yang warna biru tua nih. Yang warna biru tua itu wajib hukumnya untuk diisi. Semua yang warna biru tua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nih di sini nih jenis SPJ ditulislah apakah itu SPJ dari UPGU apa LS.
Nah, karena di sini kan pelimpahan UP, maka kita masuknya SPJ UPGU. Tanggalnya diisi dengan format tanggal garing bulan garing tahun. Misalnya pelimpahannya tanggal 2 Februari 2022. Setelah Bapak Ibu mengisi tanggal untuk pelimpahan ya, setelah Bapak Ibu mengisi tanggal, jenis SPJ, dan kode BKU, Bapak Ibu ke kanan terus sampai muncul di kolom uraian. Di kolom uraian tulis aja. Kalau untuk pelimpahan ditulis cukup pelimpahan uang persediaan. Selanjutnya diisi yang cari lagi yang warna biru tua. Penerimaan. Nah, ini kita formatnya seperti BKU. Di kiri penerimaan, di kanan pengeluaran. Ditulislah penerimaannya atau pelimpahan UP-nya berapa. Contohnya misalnya 100 juta. Nggak perlu pakai titik, nggak perlu pakai koma. Terus di enter aja. Ntar dia langsung ada titik sama komanya sendiri. Oke, mungkin untuk pelimpahan cukup segitu. Selanjutnya adalah, kan setelah pelimpahan pasti ada belanja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah kotaknya ada di bawah yang pelimpahan tadi nih, diklik sebelah kanannya nih ada panah kecil nih, diklik, terus dipilih sesuai dengan kode ring belanja Ibu. Nah, kode ring belanja Bapak Ibu ya, coba di sini saya kasih contoh belanja ATK 512110024. Sama seperti tadi, diisi pertama jenis SPJ. Jenis SPJ ini hanya untuk membedakan apakah belanja ini atau yang di kolom kodering BKU ini apakah itu belanja UP apakah belanja LS. Karena di sini kita belanja ATK itu menggunakan belanja UP atau belanja GU, kita masukinlah ke SPJ UP GU TU. Nah, tanggal transaksinya disesuaikan dengan tanggal keluarnya uang dari rekening koran. Misalnya tanggal berapa? 10 Februari 2022 misalnya. Nah, ketika sudah, kita lanjut langsung ke ini nih, yang warna biru. Pokoknya wajib isi kolom warna biru, kotak warna biru. Di sini adalah isi baris ini belanja atau pajak. Nah, di sini itu cuma untuk membedakan apakah yang ingin Bapak Ibu tulis sekarang ini apakah belanja atau pajak. Itu doang sih bedanya. Misalnya karena di sini kita lagi bahas belanja ya, kita masukin belanja UP. Selanjutnya ke kanan lagi ada uraian. Uraiannya ini kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu ingin menyeragamkan pengisian uraian dalam BKU. Formatnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Dibayarkan belanja pembelian ATK kepada CV ABCD 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 ABCD, misalnya begitu. Jadi harus ada kata-kata dibayarkan belanja apa ke siapa. Itu misalnya belanja pembelian barang. Kalau misalnya belanja jasa tenaga administrasi atau keamanan atau kebersihan atau GTK non PNS, maka bisa ditulis dibayarkan belanja jasa tenaga keamanan kepada misalnya salah satu siapa, Budi dan 7 orang lainnya. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya orangnya ada 10 ya 10 orang lainnya. Kalau misalnya ada 15 ya berarti 14 orang lainnya. 14 karena kan Budi dan 14. Jadi total ada 15. Begitu. Nah, lalu contoh yang terakhir itu apabila misalnya yang paling ini yang dititik beratkan oleh Distrik Provinsi Jawa Barat ya, itu belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas, format pengisian uraian BKU itu harus
contohnya seperti ini ya. Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam rangka kegiatan apa misalnya, peningkatan mutu sekolah misalnya. Dalam rangka peningkatan mutu sekolah di kabupaten mana? Misalnya Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Untuk siapa? Misalnya yang berangkat ada 5 orang. Ya udah berarti kepada siapa? Misalnya si Budi lagi dah. Si Budi dan 3 orang lainnya. Nah, untuk format pengisian uraian belanja perjalanan dinas seminimalnya seperti ini. Dibayarkan belanja perjalanan dinas dalam rangka kegiatan apa, di mana, kepada siapa. Itu. Nah, karena di sini saya contohkan belanja pembelian ATK ya, maka kita lanjut sesuai contoh aja. Belanja pembelian ATK atau alat tulis kantor kepada CV 123 123 misalnya gitu. Selanjutnya diisi deh berapa uang yang keluar, berapa yang dibayarkan ke CV 123 ini. Misalnya kan biasanya ada berapa 10 juta gitu. Selanjutnya, setelah pengisian belanja, pasti akan ada pajaknya. Untuk pengisian pajaknya, kita formatnya sama seperti BKU ya. Potongan, nanti kan ada setelah belanja pasti ada potongan atau pungutan pajaknya. Nah, lalu ada setoran pajaknya ya. Untuk pengisian pungutan pajaknya, itu dengan pertama nih setelah Bapak Ibu mengisikan belanjanya, dipilih lagi lah. Di bawah sini, di bawah kotaknya ada nih, Bapak Ibu ke atas ada pajak. Diklik pajak, lalu geser ke kiri. Ini masuknya ke belanja apa? Karena tadi belanja di UPGU ya berarti pajaknya juga dari belanja UPGU. Tanggalnya karena ini potongan atau pungutan pajak, maka kan sama dengan belanjanya ya. Kecuali kalau setor kan bisa disetor kapan aja, cuma kan potongan langsung. Lalu diisi kode ring DTH pajak. Kode ring pajaknya ini kode ring belanja apa gitu. Karena tadi kita di kode ring 5121124 belanja ATK, maka kita masukkanlah nih belanja ATK kode ringnya. Di rinciannya itu dipilih apakah ini pajaknya itu PPN atau PPh 21, 23, 22, PPh 4 ayat 2. Nah, yang pertama kan PPN dulu ya. PPN, terus apakah ini setor atau pungut? Pertama pungut dulu. Ditulisnya itu untuk pungutan berarti kan diterima pajak PPN atas pembelian ATK misalnya. Oke, selanjutnya kita ke yang biru karena pungutan berarti kita tulis nih. Tadi udah saya hitung sih untuk 10 juta itu PPN-nya 990,991. Selanjutnya, setelah ada PPN karena belanja ini belanja ATK dan di atas 2 juta, maka dikenakan PPh 22 juga. Maka kita input lagi deh, sama seperti di atas. Pertama pilih pajak dulu. Terus kita ganti ini jadi belanja GU, tanggalnya juga sama. Kode ringnya juga sama. Lalu di sini rinciannya kita pilih
PPh 22. Lalu ininya pungut, uraiannya sama, diterima pajak PPh 22 atas pembelian ATK. Nah, ini udah saya hitung juga sebesar 135. Dah, beres deh. Itu satu belanja ya. Namun kan kalau pajak udah dipungut, udah dipotong, tinggal disetor. Untuk menyetorkannya gimana? Sama, tahapnya nggak jauh beda seperti yang pungutan. Pertama dipilih pajak dulu. Lalu ininya sesuaikan belanjanya LS apa GU. Lalu tanggalnya, nah untuk setor kan kadang ada yang tanggalnya bersamaan dengan transaksi, ada yang di akhir bulan, ada yang beda tanggal. Nah itu bisa disesuaikan, ditulis tanggalnya sesuai di sini. Nah ini tuh disarankan untuk penyetoran pajak sekali lagi di tanggal yang sama ya. Setelah transaksi, pajak dipotong, langsung disetor seperti itu. Nah, tapi untuk sebagai contoh aja ya, ini misalnya saya bedain satu hari deh, 2022 tanggal 11. Ponderingnya juga sama, PPN-nya yang 24. Ini kita setor yang PPN. Terus di setor atau pengguna kita pilih setor. Uraiannya disetorkan pajak PPN atas pembelian ATK. Nah, terus nama pihak ketiganya siapa? Misalnya CV ABCD. Lalu di pengeluaran diisilah berapa yang disetor. 91. Oke, itu baru yang PPN-nya aja. Selanjutnya kita kan tadi udah nih ya yang nyetor PPN ya. Sekarang kita setor pajak yang PPh 22-nya. Kita cari lagi yang pajak. Terus ke sebelah kanannya ganti jadi kode ring belanjanya. Ini jadi UPGU lagi. Ini tanggal, andai kata setornya tanggal 11 juga. Lalu di sini kita pilih yang PPh 22. Dan di sini kita pilih setor. Tulis uraiannya, disetorkan pajak PPh 22 atas pembelian ATK. CV ABC 135 hitungan saya kemarin. Nah, selanjutnya kita ke belanja LS. Namun sebelum kita masuk ke belanja LS, ada yang lupa saya jelaskan, yaitu setelah Bapak Ibu menginput belanja pada kode ring apa gitu kan ya, itu di nomor dokumen nih yang paling kiri itu diisi nomor TBP-nya. Nomor TBP-nya Bapak Ibu bisa dapat dari aplikasi BOPD SIPD. Nah, ini nih ada nih nomor TBP SMA N 1 Batu Jaya. Misalnya transaksinya tadi yang ini ya. Misalnya gitu, nomor TBP-nya misalnya ini nih. Di copy. Terus kita masuk ke sini, kita paste di belanjanya. Sesuai dengan belanjanya ya. Kita paste di sini. Nah, termasuk yang pajak-pajaknya juga. Mengapa? Untuk bisa membedakan pajak ini itu dari pajak belanja yang mana, pada nomor TBP berapa begitu. Makanya di baris pajak pun kita masukkan nomor dokumen sesuai dengan TBP-nya.
Selanjutnya kita masuk ke belanja LS. Pertama, sebelum ada belanja pasti ada pelimpahan, ya kan? Masuklah pelimpahan LS. Pelimpahan LS itu belanja LS apa belanja masuk ke kolom LS, kolom DU, kolom LS. Tanggalnya tanggal misalnya 15 Januari 2022. Selanjutnya kita ke kanan cari yang warna biru, uraiannya. Pelimpahan belanja langsung. Salah gitu. Terus kita isi berapa nominalnya, misalnya 35 juta. Oke. Selanjutnya kita setelah pengisi pelimpahan mengisi realisasi. Sama seperti tadi, kurang lebih sama ya. Di sini coba kita pakai contoh ini. 512213. Ini merupakan belanja jasa tenaga pendidikan. Nah, belanja jasa tenaga pendidikan karena biasanya kan kalau di sekolah belanja jasa tenaga pendidikan pakai LS ya. Nah, ini kita masukin nih. Karena dia ini codringnya merupakan belanja LS, kita masukin juga berarti SPJ-nya SPJ LS. Lalu dimasukin lah tanggalnya, biasanya tanggal 16 misalnya gitu ya. Tanggal 16. Oke, lalu kita cari yang rinci ini kita pilih. Dia ini masuknya ke apa sih? Ke belanja LS. Selanjutnya kita ke uraian. Dibayarkan belanja jasa tenaga pendidikan kepada siapa? Misalnya Amri dan 10 orang lainnya misalnya. Oke. Selanjutnya diisi berapa tuh yang keluar. Nah, di sini andai kata misalnya sama ya yang dilimpahkan sama belanja sama nominalnya karena kan berdasarkan ajuan Bapak Ibu ya. Biasanya tuh kalau LS. Oke deh. Beres. Mungkin untuk penginputan kurang lebihnya seperti itu. Apabila nanti memang ada pertanyaan, bisa menghubungi tim pengolah data. Oh iya, sama sebelum kita lanjut ke tahap pencetakan output dari pengisian ini, ada yang saya lupa tambahin yaitu untuk LS juga di-input nomor TBP-nya. Nomor TBP-nya juga sama, dapatnya dari aplikasi SIPD BOPD. Kita ambil nomor TBP-nya di copy, lalu kita taruh di sini. Sesuai dengan belanja yang berkaitan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mencetak output dari transaksi yang sudah kita inputkan di aplikasi Alfil ini, tepatnya di sheet input ini. Nah, ini saya menggunakan contoh inputannya juga inputan contoh aja, dengan unit bidangnya di cabang dinas pendidikan wilayah 4, namun ini untuk KCD-nya ya, bukan untuk sekolah. Namun prosesnya sama saja baik untuk sekolah maupun untuk cabang dinas maupun bidang. Nah, setelah Bapak Ibu menginput transaksi Bapak Ibu, ini di sini kita kasih satu baris kosong untuk menandakan, untuk membedakan aja sih antara bulan satu dengan bulan lainnya. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya dengan nanti hasil output printannya, cuma ini untuk mempermudah kita aja dalam membedakan yang mana yang bulan Februari, yang mana yang bulan Maret, yang mana bulan April. Nah, setelah sudah diinput semua seperti ini, bisa langsung ke contohnya SPJ print. SPJ print ini adalah LPJ fungsional. Nah, sebelumnya kita balik lagi dulu nih ke sheet input. Kita ini mau ngeprint, mau mencetak
untuk untuk laporan bulan apa. Nah, andai kata ini kan bulan Februari ya, coba deh kita ganti karena ini bulan Februari, makanya di sini juga bulan Februari, di BKU juga bulan Februari, maka dari itu coba misalnya kita pengennya bulan April. Terus tanggal cetaknya misalnya tanggal 30 April, lokasinya di Purwakarta misalnya. Nah, ketika kita masuk ke SPJ print ini, maka ini langsung berubah menjadi bulan April dan realisasi di sini juga langsung menyesuaikan sesuai dengan inputan yang sudah kita input di sheet sebelumnya. Setelah masuk ke sheet SPJ print ini, kita langsung ke paling kanan. Sebelum print ini ya, kita ke paling kanan. Di sini ada filter print. Diklik logo filter printnya, terus pastikan tidak printnya ini nggak kecentang, lalu klik OK. Boom. Setelah sudah, maka inilah hasil LPG fungsional untuk sub kegiatan SMA pada cabang dinas wilayah 4. Oke, selanjutnya sudah langsung bisa di print. Ini udah langsung terkonek dengan pajaknya juga, potongan setorannya juga sudah ada. Selanjutnya kita ke BKU. Di BKU pun juga sama. Pertama, ini udah sesuai dengan format BKU ya. Unitnya di mana, di organ apa, OPD mana, KPA dan BPP-nya siapa, subkegiatan berapa. Lalu sama seperti yang LPJ tadi, di paling kanan ada kolom filter print. Ini diklik. Untuk tidak print jangan sampai kecentang. Pastikan yang centang cuma selain tidak print. Print saldo awal atau di pengesahan nanti. Lalu klik OK. Kalau sudah diklik OK, baru kita ini bisa di print. Selanjutnya kita ke cek SPD. Sheet cek SPD. Prosesnya sama, ke kanan ada filter print. Kita pastikan tidak printnya nggak kecentang, lalu klik OK. Setelah itu kita lihat di sini SPD itu adalah anggaran kas kan ya. Maka dari itu apabila nanti di sini nih ada yang merah seperti ini nih, tandanya kita itu belanja melebihi anggaran kasnya. Kita belanja nih, belanjanya 12.900 padahal anggarannya cuma ada 5 juta. Nah, ini pasti akan muncul merah seperti ini. Ketika tahu ada muncul merah seperti ini, maka kita harus ngebenerin di sheet inputnya. Codering ini belanjanya kita benerin. Seperti itu. Contohnya nih juga ada nih. Yang minus juga. Oke, selanjutnya ada rekap pajak. Rekap pajak ini kita ke paling kiri. Di paling kiri ada lagi nih filter print. Sama, tidak printnya jangan dicentang, lalu klik OK. Nah, kalau ini memang di bulan April, pajaknya cuma ada dari 2 belanja ini aja, 2 codering ini aja. Pungutannya berapa, udah langsung masuk semua, udah bisa langsung siap tinggal di print. Selanjutnya ada buku pembantu pajak. Kurang lebih sih semuanya prosesnya sama ya. Buka sheetnya. Di kanan ada filternya, yang tidak print jangan dicentang. Lalu udah beres, siap di print. Untuk sheet DTH juga sama. Ini akan muncul seperti yang tadi sudah kita input, cuma di sini kan banyak nol-nolnya nih ya, NPWP 0, nama 0, nilai kwitansi 0, itu karena di sheet input ini belum kita input nih. Di sebelah kanan lagi, sebelah kanan yang tadi udah kita input nih, kanannya ada kebutuhan DTH. Nah, ini yang tadi harus diinput juga nih kalau memang mau membutuhkan DTH versi Excel-nya. Bisa diisi di sini. Nanti langsung muncul
di DTH di sini. Prosesnya juga sama, di paling kanan ada filter print, tinggal dipilih yang selain tidak print. Oke, selanjutnya kita ke rincian setor pajak. Sama juga, tidak printnya dicentang, tidak printnya jangan dicentang. Lalu sudah siap print. Untuk sub rincian objek ini, diisinya sub rincian objek ini kan per sub kegiatan per kode ring ya. Contoh, ini sub kegiatannya 145. Terus kode ringnya kita pilih coba. Untuk yang bulan April tadi itu ada belanja di sini. Belanja tenaga ahli. Lalu kita klik di sini, printnya dicentang, lalu klik OK. Maka rincian objeknya juga langsung jadi. Langsung beres, tinggal di print. Selanjutnya sama, buku bank juga sama, filter, tidak printnya jangan dicentang OK. Buku tunai, filter. Biasanya, tapi kan tunai kan, buku kas tunai kan harusnya udah nggak ada ya, uang tunai mah. Selanjutnya SPTJB. Nah, ini juga langsung muncul nih di SPTJB nih. Biasa, filter kayak biasa. Tidak print jangan dicentang. Udah langsung jadi. Ini kan untuk cabang dinas kan memang tidak ada NPSN ya. NPSN kan hanya untuk sekolah aja. Nah, nanti dia tinggal tanda tangan di sebelah sini untuk KPA. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.